Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab inkaso. Kami yang beranggotakan 1 Ahmad Yodi Kurniawan, 2 Tasya Nurul Idhomia, 3 Adelia Agustin, 4 Muhammad Sahrul Abidin, 5 Bramantio Raditya. Next. Inkaso. Inkaso atau collection, jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Next. Jenis inkaso. A. Dilihat dari jenisnya, inkaso dibedakan menjadi 2. 1. Inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun, contoh cek, biliet giro, ataupun surat berharga. 2. Inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampirkan dokumen-dokumen pendukung, contohnya kwitansi, faktur, polis asuransi. Next. B. Dilihat dari lalu lintas dananya. Yang pertama, inkaso keluar. Inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. 2. Inkaso masuk. Tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Next. C. Dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. 1. Inkaso melalui bank lain. Inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Sahrul. Pada gambar mekanisme inkaso pertama, gambar mekanisme pertama, keterangan pada nomor 1. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau biliet giro Bank B Surabaya kepada Y. Yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek atau biliet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Yang ketiga, Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan cek atau biliet giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Yang keempat, kantor cabang Bank A di Surabaya lalu mengkliringkan cek atau biliet giro Bank B melalui clearing lokal Surabaya. Yang kelima, Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid, dana mencukupi, maka Bank B akan mendapat rekening nasabah X. Yang keenam, Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cekback atau biliet giro tersebut melalui clearing Surabaya. Yang ketujuh, Bank A Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana cek atau biliet giro Bank B dari penyelenggara clearing Surabaya. Yang terakhir, Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau biliet giro Bank B. Atas informasi tersebut, Bank A Jakarta kemudian mengkredit rekening nasabah Y inkaso melalui kantor sendiri, biasanya relatif lebih cepat, terutama apabila penyampaian hasil clearing antar kantor Bank A di Surabaya dan Jakarta dilakukan secara online. Namun demikian,
masih tetap diperlukan waktu untuk mengirimkan fisik warkat antar kota untuk penagihan cek atau bilet giro yang tentunya akan memakan waktu beberapa hari untuk pengiriman ke kota tujuan. Apabila suatu bank tidak mempunyai kantor cabang di wilayah clearing tertuju, maka bank biasanya melakukan inkaso melalui bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor cabang di wilayah clearing tertuju dengan mekanisme sebagai berikut. Gambar mekanisme 2 menjelaskan pertama, X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau bilet giro Bank B Surabaya. Yang kedua, Y kemudian menyetorkan cek atau bilet giro tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Yang ketiga, Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkasokan cek atau bilet giro tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya. Yang keempat, Bank C Jakarta kemudian mengirimkan cek atau bilet giro via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya. Yang kelima, kantor cabang bank di Surabaya lalu mengkliringkan warkat Bank B melalui clearing lokal Surabaya. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika valid dan datanya mencukupi, maka Bank B akan mendebit rekening nasabah X. Yang ketujuh, Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas cek atau bilet giro tersebut melalui penyelenggara clearing Surabaya. Yang kedelapan, Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau bilet giro dari penyelenggara clearing Surabaya. Yang kesembilan, Bank C Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan cek atau bilet giro Bank B. Yang terakhir, Bank C Jakarta kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana cek atau bilet giro kepada Bank A dan Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. 2. Inkaso melalui cabang sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang sendiri. Gambar mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri sebagai berikut. Yang pertama, pemberi amanat menjual untuk tertagih atau tertarik. Pihak tertagih atau tertarik membeli pemberi amanat. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Adelia. Akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso yang masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebaskan ke rekening pihak tertagih. Misalnya, kelanjutan dari contoh sebelumnya bahwa Ali sepakat untuk membayar dengan beban yang ditarik oleh Amin 30 juta, maka pencatatan di bank A pada tanggal 10 bulan 5 2015
Dari Giro Ali, debit 50 juta. Dari tabungan Ali, 20 juta. Dari Giro Amin, 30 juta. Kredit RAK cabang Semarang, 100 juta. Next. Transaksi inkaso antar bank via kantor cabang sendiri. Tanggal 15 Mei 2015, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang-barang elektronik kepada X, nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta. Pada hari itu juga, X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicarikan tanggal 20 Mei 2015. Tanggal 20 Mei 2015, saudara Y setor ke Banu A untuk keuntungan gironya berupa cek B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Next. Pencatatan dari rekening administratif. Tanggal 20 bulan 5 2015, rekening dari RAR Warkat Inkaso disetor dari ditagihkan senilai 500 juta. Atas dasar setoran cek tersebut, kemudian Bank A Jakarta selanjutnya mengirimkan cek atau biliet giro tersebut via ekspedisi ke kantor cabang. Bila Bank A cabang Surabaya telah menginformasikan bahwa cek telah divalidasi oleh Bank B Surabaya dan dinyatakan efektif melalui clearing, maka Bank A Jakarta segera membubuhkan hasilnya ke rekening saudara Y setelah dipotong komisi inkaso. Komisi inkaso 1 juta, misalnya tanggal 21 Mei 2015, dana dinyatakan efektif oleh Bank A Surabaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tasya. Maka pencatatan jurnal di Bank A Jakarta adalah pada tanggal 21 bulan 5 2015 dalam kolom kredit RAR Warkat Inkaso dan ditagihkan senilai 500 juta. Pada tanggal 21 bulan 5 tahun 2015 dari RAR cabang Surabaya masuk dalam kolom debit senilai 500 juta, sedangkan pada kolom kredit terdapat giro Y senilai 499 juta dan pendapatan komisi senilai 1 juta. Next. Pencatatan transaksi cabang pelaksana pada Bank A Surabaya adalah pada saat menagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya, maka jurnal pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 21 bulan 5 2015 dari RAR Warkat Clearing masuk ke dalam kolom kredit senilai 500 juta. Next. Pada saat clearing dinyatakan berhasil atau dana dinyatakan efektif. Tanya sebagai berikut. Bulan 5 2015 akan masuk ke dalam kolom debit senilai 500 juta. Sedangkan pada tanggal 21 bulan 5 2015 dari rekening giro BI senilai 500 juta dalam kolom debit. Lalu pada kolom kreditnya terdapat rekening antar kantor cabang Jakarta senilai 500 juta. Next. Bila Bank A tidak mempunyai cabang di Surabaya, maka bisa diminta Bank C Jakarta sebagai bank koresponden yang memiliki cabang di Surabaya. Dengan demikian, untuk kasus di atas, ketika Bank A menerima setoran warkat inkaso, langsung menginkasokan ke Bank C Jakarta melalui clearing.
Dengan demikian, transaksi ini akan melibatkan Bank A Jakarta, Bank C Jakarta, Bank C Surabaya, dan Bank B Surabaya. Pencatatan di Bank A Jakarta. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 21 bulan 5 2015, dari rekening RAR Warkat Clearing masuk dalam kolom kredit senilai 500 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mas Bram. Ketika inkaso dinyatakan efektif oleh Bank C Jakarta, maka jurnal berikut tanggal 21 Mei di debit rekening administrasi warga clearing sejumlah 500 juta. Lalu selanjutnya debit giro BI sebesar 500 juta dan giro saudara Y di kredit 500 juta. Next. Lalu pencatatan untuk di Bank C adalah di debit rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 500 juta dan di kredit giro BI sebesar 500 juta. Lalu pencatatan di Bank C Surabaya pada aset clearing penyerahan pembagian adalah debit RAR Warkat Clearing di debit sebesar 500 juta. Next. Berikutnya, pada saat dana dinyatakan efektif oleh Bank Indonesia Surabaya atau Bank di Surabaya, maka jurnal di Bank di Surabaya adalah sebagai berikut. Di kredit RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta, lalu di debit giro BI 500 juta dan di kredit rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 500 juta. Lalu pencatatan di Bank Surabaya adalah di giro X di debit sebesar 500 juta dan di kredit giro BI sebesar 500 juta. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.